Halo para pemirsa Suyanto.id, ketemu lagi dengan channel pendidikan Anda, Suyanto.id. Ini sebuah channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat bagi siapa saja. Dan yang ingin berbagi pengetahuan di Suyanto.id tentu saya dengan senang hati membersamai Anda semua. Nah, kali ini kita mendatangkan tamu istimewa. Ada 3 orang tamu. Saya perkenalkan, dan tentu perkenalannya ini singkat. Kalau perkenalannya itu panjang sesuai CV mereka, kita nggak jadi ngomong-ngomong karena CV-nya panjang sekali. Jadi dibaca sepenuhnya yang kira-kira penting. Tamu pertama kita adalah Bapak Insinyur David Sanjaya. Beliau adalah merupakan founder dari Genio.one. Nanti apa Genio.one? Biar beliau yang menjelaskan. Nanti kalau saya menjelaskan malah keliru, dikira makanan itu. Jadi ini merupakan pionir yang membawa dan memperkenalkan alat kesehatan personal dengan ukuran sangat kecil dan menggunakan teknologi bioresonansi. Nah, ini beliau keahliannya seperti itu. Tentu saja skill yang dimiliki banyak, seperti misalkan saja beliau adalah ahli manajemen perusahaan, motivator juga, presenter, dan juga programmer dari terapi formula untuk Genio.one itu. Nah, selamat pagi Pak David. Selamat pagi, Prof. Ya, mudah-mudahan selalu sehat. Dan pertanyaannya bukan mudah-mudahan selalu sehat, mudah-mudahan lebih sehat, karena kan selalu memakai Genio maksud saya. Nah, berikutnya tamu kita yang istimewa adalah saudara Suwanto Eskom. Jadi beliau adalah lulusan dari Fakultas Manajemen Informatika. Jadi luar biasa ini. Soal program-program bergaul dengan komputer, bugging, segala macam itu sudah luar biasa. Yang itu membuat saya pusing ketika saya belajar di Amerika dulu. Nah, ini apa yang dia lakukan? Dia terjun di bidang programmer, alat kesehatan Genio selama 3 tahun. Saya kira ini bertemu dengan orang-orang Genio semua ini. Nah, dan beberapa program yang sudah dibuat dan ditangani. Antara lain apa saja aplikasinya itu, super aplikasi yang dia kerjakan. Yaitu terkait dengan bagaimana terapi terhadap masalah-masalah berikut yang saya sebutkan ini. Misalnya keluhan lutut, diabetes, autoimun, jantung, hipertensi, program COVID-19, sinusitis, Parkinson, demam berdarah, dan tipes, libido, dan sebagainya. Nah, libido itu adalah penting. Orang-orang yang berumur 60-an penting itu. Dan perlu bantuan. Dan program-program baru yang sedang ditangani oleh Mas Wanto ini, biar saya manggil Mas Wanto, karena saya yakin usianya separuhnya saya, ini adalah turun berat badan, berita baik pada orang-orang yang sulit menurunkan berat badan, di mana body mass index-nya sudah melebihi 25, bahkan ada yang sampai 32 segala macam. Kemudian anti aging kulit muka dan rambut. Nah, ini merupakan hal yang berita baik buat saya juga ini. Terapi kanker, pasien cuci darah, stroke, batang otak, dan sebagainya. Selamat pagi, Mas Wanto. Ya, pagi. Ya, oke. Yang terakhir, ini teman dekat saya, yaitu Bapak Profesor Dr. Ariswan, MSc, DAE. Ini guru besar dalam bidang fisika material, khususnya material semikonduktor. Nah, beliau adalah juga staf pengajar di jurusan pendidikan fisika, baik di S1, S2, S3 di Universitas Negeri Yogyakarta. Kebetulan beliau juga menjadi dekan Fakultas MIPA. Kita datangkan untuk memberi analisis kebenaran, artinya apa dalam frame ilmiahnya terhadap aplikasi-aplikasi Genio ini. Apa hubungannya dengan kegiatan-kegiatan atau elektrik yang ada di tubuh kita. Nah, untuk pertama kali kita ke Pak David dulu, yang beliau adalah bertanggung jawab mendatangkan Genio ke NKRI. Siap. Ya. Selamat pagi Pak David. Gimana Pak David ceritanya ini? Genio datang ke sini. Ceritanya ke sini ya karena ada yang mengenalkan. Gitu. Okay. Memang waktu itu aku sendiri sih udah
tahu ada sesuatu yang seperti ini gitu. Oke. Jadi aku sendiri sih mungkin sekitar 20 tahun lalu udah tahu bahwa ada alat yang berbasis frekuensi. Oke. Udah punya keyakinan itu. Ya memang akhirnya keyakinan itu muncul, datang sendiri gitu. Ya. Datang sendiri dan kita dapat dari penjual online. Oke. Penjual online. Dapat dari penjual online, akhirnya kita coba, hasilnya ternyata lumayan bagus, lumayan. Hanya sedikit aja. Tapi langsung aku berpikir jauh. Waktu itu dicoba paling alat ini cuman paling berfungsi nggak terlalu bagus, nggak seheboh sekarang. Kalau sekarang kelihatannya bisa untuk segala macam. Dulu begitu dicoba paling hanya 2 atau 3 program yang kerasa enak. Yang kelihatan enak justru dulu adalah cuma painkiller dan vertigo. Itu pun lama prosesnya. Vertigo butuh 2-3 hari baru terasa enak. Tapi aku berpikir, ini mikiran orang bisnis. Aku cuma berpikir gini, kalau alat ini bisa untuk vertigo, aku cuma mikir gini aja. Berarti kalau ada 1 juta orang vertigo di Indonesia beli, aku sudah membayangkan berapa keuntungan aku gitu. Kalau 1 juta aja. Gitu. Jadi aku memang otaknya mata duitan gitu. Mata duitan. Tujuannya ya berarti ini bagus, ada alternatif. Nah setelah itu kita dapatkan dari barang itu kita mulai coba jalankan. Jadi kita jalankan ternyata hasilnya bagus dan begitu kita coba program sendiri hasilnya jauh lebih bagus gitu. Oh, dari mana? Hardware-nya itu dari mana ini Pak David? Hardware-nya aslinya tidak bisa disangka lagi pasti dari negeri Tiongkok. Kalau udah elektronik. Iya. Dan memang kita sudah melihat dan kita udah punya ada hak patennya itu dari Tiongkok. Oh, kok ada dari Rusia itu ditulis di situ apa itu hubungannya? Itu awalnya karena kita beli dari penjual online dari Rusia. Oke, setelah itu dimodifikasi. Begitu kita beli, lama-lama tuh mereka nggak kuat lagi menghadapi omset yang kita punya gitu. Oke. Jadi akhirnya banyak keterlambatan. Kita bisa telat sebulan, 2 bulan, sebulan, 2 bulan gitu. Akhirnya jalan mengarahkan kita untuk ketemu dengan pabriknya gitu. Oke. Sekarang kita, Pak David, pemakai Genio berapa menurut prediksi Pak David di Indonesia atau di Asia Tenggara? Di Indonesia ada sekitar 40 sampai 50 ribu. Oke. 40 sampai itu sekitar gitu. Trennya naik ya? Trennya pasti naik terus. Trennya naik terus dan setiap hari selalu ada permintaan repeat order dari pemakai 2, 3, 4 tahun lalu gitu. 2, 3, 4 tahun lalu. Jadi ada terus. Nah, kenapa mereka repeat order? Ya karena ini barang elektronik. Jadi setelah 2, 3, 4 tahun ada penurunan kualitas baterainya. Ya, itu. Jadi ya memang karena sudah ada penurunan kualitas ya mereka harus atau perlu yang baru lagi. Dan kita memberikan kemudahan dengan ada program trade-in. Oh, ada gitu ya? Ada, jadi boleh lebih murah. Lebih murah. Dan kenapa mereka tetap membeli lagi walaupun barang yang lama belum rusak? Karena setiap tahun kita punya inovasi, ada penambahan model-model baru. Makin kecil, makin kuat, makin cantik. Harga kurang lebih sama. Gitu. Ya. Dan yang lebih diminati orang yang model seperti apa, Pak David? Semua model kelihatannya diminati orang, Pak. Jadi ada model yang paling lama, yang klasik. Ya. Ini diminati orang juga. Jadi hampir sama kurang lebih. Kalau ada 100% minat, ini 30%. Yang kedua
yang ini yang One X juga punya porsi 30%. Terus yang ini yang All New Max juga kurang lebih peminatnya 30%. Jadi All New Max yang ini ya. All New Max yang ini. Saya punya itu. Ini. Ya. Jadi kenapa ini diminati? Karena ini lebih murah. Iya. Lebih murah. Saya juga punya ini. Generasi 1. Generasi 1 modelnya agak jadul, tapi karena murah jadi banyak orang perlu juga untuk barang murah. Nah, begitu orang perlu lebih cantik, lebih fashionable, orang biasanya ambil One X. Begitu perlu fungsional yang menyeluruh untuk keluarga, biasanya orang cari ini. Yang Max. Genio Max. Ini kalau kita boleh ngomong dalam tanda kutip ini adalah apotek keluarga. Ya. Bisa diisi apa saja. Saya sudah punya, jadi punya apotek keluarga. Nah, tadi aku ikut nguping dikit. Katanya profesor nanya apa sudah ada anti aging di sini. Tergantung yang ngisinya. Tapi kalau program yang aku kirim biasanya sudah ada. Oke, ya ada. Tapi bawa rambut ya? Nggak tahu saya. Nanti kita tanyakan ke Mas Wanto ya. Jadi, ya oke lah. Ya, apa message apa yang perlu disampaikan kepada publik dari Pak David mengenai alat ini? Mengenai alat ini artinya kita sekarang punya suatu pilihan cara hidup sehat tanpa perlu minum obat. Oke, ya. Nah, itu sudah aku buktikan selama bertahun-tahun sejak ketemu Genio ini. Pertama, yang paling kelihatan sampai saat ini, aku umurnya 60, 2 tahun lalu kacamata aku +3. Oh, ya. Sekarang aku nggak pakai kacamata lagi. Oh, kacamata juga bisa ya. Kalau begitu saya akan milih program kacamata juga di sini. Boleh, tapi harus dipakai tiap hari karena mata plus ini adalah mata tua. Nah, proses penuaan terjadi setiap saat. Jadi kita harus pakai tiap hari untuk mengimbangi proses penuaan. Jadi ini ya, program ini aku pakai terus. Ini program mata. Jadi ini kacamata aku. Oke. Ya. Oke lah. Ya, baiklah Pak David. Terima kasih informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi para pemirsa. Itulah pemirsa yang mereka memperkenalkan alat kesehatan pribadi yang namanya Genio.1. Pokoknya Genio aja lah. Tapi kita beranjak berikutnya ke narasumber kepada tamu istimewa kita, Mas Wanto. Halo Mas Wanto, gimana Genio ini? Gimana aplikasi itu dibuat untuk meyakinkan? Errornya seperti apa? Apakah ada ketika kita membuat program untuk tujuan terapi, keluhan-keluhan orang, sehingga orang bisa hidup dengan sejahtera dengan tanpa keluhan sakit di dalamnya. Mas Wanto. Ya, baik. Ya, makasih semuanya. Nah, saya memakai Genio itu dulu berkenalan sama Pak David, langsung ketemu sama Pak David ketika saya menderita sakit gula. Nah, gula saya sebelum puasa dulu pas lagi tidak makan itu 237. Nah, jadi itu kan tinggi karena ketika itu badan saya itu biasa keringan apa gitu loh. Nah, jadi saya memutuskan ketemu karena diberitahu sama teman ada alat seperti ini gitu loh. Nah, saya ketemu sama Pak David, ngobrol sebentar. Nah, saya coba programnya dari beliau gitu dan belajar dari beliau cara gimana-gimananya. Nah, akhirnya saya minum obat tuh cuma 2 bulan. Oke. Nah, obatnya udah pasti tahu lah obat gula itu apa gitu. Ya. Nah, saya 2 bulan, 1 bulan pertama saya lepas yang paginya, ya bulan kedua yang malamnya, dan puji Tuhan sampai sekarang saya tidak minum obat 1 butir pun juga. Gitu. Oke. Nah, dari situ karena saya seorang programmer komputer, saya berusaha belajar program itu gimana gitu.
memprogram alat kesehatan ini seperti apa. Saya minta diinstalkan programnya, saya install dan saya belajar. Nah, dari situ ya saya coba ke keluarga dulu. Nah, ke keluarga, nah itu hasilnya baik. Nah, biasa anak saya kalau udah sakit, panas gitu ya, harus kan ke dokter, antibiotik gitu ya. Nah, ini bisa menyelesaikan masalah di keluarga gitu loh. Anak diare, saya bikin programnya diare gitu kan. Nah, sebentar Mas Manto, saya salah sebentar ya. Semua treatment aplikasi itu yang di BD apanya itu, misal orang panas, orang diabetes, itu sebenarnya yang diutek-utek, artinya yang diterapi apanya. Kalau obat kan misalnya ditelan, obat itu walaupun ditelan pakai di perut, sakitnya di kepala bisa berjalan ke kepala. Saya juga heran itu. Nah, aplikasi Anda itu apa itu yang dikerjakan supaya orang bisa, misalkan jadi anaknya tadi panas bisa dingin, itu apa? Dasarnya apa? Ya gini dong. Gini Prof. Alat Genio ini memancarkan frekuensi. Nah, frekuensi itu punya nilai-nilainya untuk membetulkan, menterapi semua organ tubuh kita dari kepala sampai ujung kaki. Jadi punya nilai-nilai frekuensinya. Nah, alat ini mensinkronkan nilai-nilai yang bermasalah di dalam tubuh kita. Oke. Nah, semua ada frekuensinya. Database-nya mungkin sekarang udah dengan tambah-tambahan mungkin udah 10.000 gitu kan. Pak, maksud saya kalau frekuensi itu misalkan ya, kalau ginjal normal itu frekuensinya katakan 100. Ternyata kalau bermasalah 90, maka aplikasi Anda membetulkan 90 menjadi 100 begitu. Nilai-nilai. Ya, betul. Ya, betul. Jadi membetulkan nilai-nilainya ketika nilainya sudah tepat. Nah, fungsi tubuh itu akan berjalan seperti normalnya gitu. Dan apakah bisa balik lagi? Ya, tentu jawabannya bisa, karena tubuh kita kan mengalami penurunan usia, apalagi tidak pakai lagi gitu loh, misalnya. Dan bukan kalau ketika sudah stabil dan normal, bukannya dicopot langsung naik lagi enggak gitu. Oke. Karena kan ya tubuh kita sudah mengalami terapinya itu gitu loh. Nah, untuk masalah yang tadi disebutin misalnya diabetes ginjal, nah kita harus tahu yang menyebabkan diabetes ginjal itu apa gitu. Oke. Nah, bukan kalau ginjal itu kan satu penyakit yang sudah terjadi, ibaratnya nama penyakitnya. Nah, tapi kalau penyebabnya misalnya ginjal itu karena kan fungsi pankreas dalam tubuh kita tidak bisa mengeluarkan insulin dengan baik, atau insulin dalam tubuh kita itu resisten, jadi dia tidak kenal, tidak bisa kurang gitu loh, makanya dibutuhkan obat untuk menekan gulanya semuanya, dengan berharap bisa organ pankreas itu meregenerasi lagi dan berfungsi lagi, dan obat makin turun dan sampai tidak minum obat lagi gitu. Oke, dan bentar. Berarti ketika Anda membuat program, Anda pertama harus tahu standar nilai frekuensi yang harus dimiliki oleh semua organ. Nah, dari mana pengetahuan itu saudara dapatkan? Sedangkan membuat aplikasi itu kan perkara lain dari standar-standar itu. Anda harus mempelajari dari mana itu datangnya itu. Oke, gini. Kalau standarnya itu sudah ada di dalam programnya Genio, dan itu sudah yang diterbitkan itu sudah punya nilai-nilai yang memang standarnya untuk frekuensi di kesehatan tubuh kita. Ditambah dengan literatur yang dari luar, dari mana itu ada yang memakai frekuensi di mana aja, itu banyak literaturnya, dan itu sudah mereka melalui uji klinis semuanya gitu loh, dengan mesin-mesin yang dulu besar-besar sekarang diubah jadi kecil gitu ya. Nah, untuk kita itu sudah nggak perlu kita tahu nilai-nilainya karena sudah ada. Gitu. Nah, yang kita perlu tahu ya
ya tadi kita harus tahu sakit, kalau ketika dikasih masalah sakit ginjal, diabetes, kita harus tahu itu apa masalahnya gitu. Oke. Ya. Ya. Jadi kalau nilai-nilai frekuensi itu ada, tinggal lihat seperti di tabel gitu ya. Ya, ginjal sekian, hati sekian, ketika menurun berusaha dinaikkan. Itu yang tugas utama Anda membuat super aplikasi di Genio itu. Betul nggak? Kita tidak membuat nilai-nilai itu karena sudah ada di dalam standar program Genio-nya. Oke. Nah, nilai-nilai itu sudah kita tinggal ada namanya, Prof. Jadi kita misalnya ginjal, kita tinggal mengetik di programnya kidney. Misalnya diabetes, kita diabetes, pankreas, kita batuk, kita diare, itu udah ada semua. Jadi ibaratnya kayak obat, kayak nama-nama yang memang sudah dalam dunia medis gitu loh. Oh. Jadi udah ada semua, mau apa aja bisa kita cari dan kita bisa buat gitu. Ya, tapi ketika saya punya di genio.mac ini, ketika diklik misalkan aja untuk pain, tapi yang keluar kadang-kadang ada 7 chakras, kemudian menunjukkan digital apa itu proses atau apa? Nah itu gini, mungkin kalau dulu jadi gini, ketika kita sakit, kita betulinnya bukan satu penyakit, misalnya sakit lutut aja, enggak, Prof. Karena di dalam tubuh kita bisa memperbaiki semuanya. Misalnya kita tingkatkan aura kita 7 chakra itu berarti aura tubuh dari kepala sampai bagian alat vital kan ada auranya. Nah itu yang mempercepat penyembuhan penyakit kita. Nah itu yang tidak dimiliki mungkin di dunia medis yang hanya minum obat gitu loh. Nah kalau kita itu punya keunggulan lebih di atasnya karena aura itu kan kalau kita misalnya belajar supranatural, orang yang ahli, dia bisa di dalam tubuh kita mungkin jarak berapa senti itu ada warna-warna yang menutupi aura kita gitu loh. Nah ketika kita ada masalah mungkin orang tuh bisa, oh kamu kena ini karena aura kamu tuh warnanya nggak bagus gitu loh, seperti itu. Nah seperti itu dong. Oh jadi ketika saya klik pain, sakit lutut, itu kan di bawahnya itu ada muncul beberapa upacara seperti subrutinnya program gitu. Apa betul begitu ya? Itu seperti itulah, misalnya ngomongnya seperti itu. Tapi sebenarnya itu yang mendukung frekuensi kita buka dulu dari auranya. Itu kita buka untuk lututnya itu misalnya pembuluh darahnya. Jadi kan sakit lutut bukan tahu-tahu sakit. Misalnya orang itu mengalami kolesterol tinggi. Nah, jadi pembuluh darahnya nggak bagus. Nah, ketika pembuluh darah nggak bagus, semua organ tubuh kita akan rusak. Kenapa? Karena kita dapat makanan, dapat buat meregenerasi sel, membangun tulang, membangun semuanya dari mana? Dari dalam darah kan, Dok? Iya, betul. Nah, darah itu yang membawa mineral, vitamin, kalsium semua untuk dialirkan, dipakai nutrisinya sama organ-organ tubuh kita, gitu. Dan untuk memperbaiki kualitas darah semua, nah kita juga harus tahu itu organ apa yang diperlukan untuk diterapi, dibetulin. Nah itu yang paling penting tuh organ hati, karena hati itu yang membuat darah. Nah, jadi kalau organ hati jelek, itu akan terjadi penuaan. Dia yang seperti yang kita lihat orang tua, pasti badannya lemes, tulangnya bongkok semua. Nah, itu karena apa? Hati manusia itu yang sudah tidak baik. Fungsi hati menurun, fungsi ginjal menurun. Gitu. Nah, jadi ini satu sebenarnya jadi satu yang bagus buat masa depan kita. Jadi kita bisa membuat orang-orang tua itu seperti tidak sakit karena tulangnya bagus, mukanya bagus, semuanya bagus gitu. Oke. Dan aplikasi-aplikasi ada itu dipatenkan nggak itu akhirnya? Enggak ya. Oke, ya udah.
nggak usah dipatenkan karena itu kesejahteraan manusia saya kira, daripada orang yang kikir-kikir itu juga nggak disukai Tuhan. Iya, benar. Ya, oke, Mas Manto, terima kasih atas penjelasannya. Saya ke Profesor Ariswan, Pak Mas Ariswan. Apa logikanya apa itu? Resonansi, gelombang pendek, ada berapa gelombang itu yang bisa mempengaruhi tubuh? Saya di rumah juga ada gelombang ultraviolet. Saya diberi alat dari UAD itu untuk mematikan bakteri ketika kita beli dari GoFood itu sebelum saya expose kepada ultraviolet itu. Gimana logiknya? Jadi ini Prof. Santo yang saya hormati, Pak Sumanto dan Pak David ya. Jadi apa yang kita kenal dengan frekuensi dulu ya. Frekuensi itu kan sebenarnya terkait dengan suatu besaran di gelombang pada dalam fisika itu ya. Jadi saya lebih mendekati pada pemahaman kita terkait dengan kefisikaannya gitu ya. Nah, itu frekuensi itu menyatakan berapa getaran ya. Berapa getaran gelombang itu tiap detik, itu namanya frekuensi. Maka satuannya menjadi cycle per second, itu disebut dengan hertz. Nah, jadi frekuensi itu adalah suatu nilai sehingga kemudian ketika saya gelombang, ya, gelombang itu terkait dengan perumusannya pada frekuensi tadi. Jadi frekuensi itu ada suatu besaran yang dimiliki oleh gelombang, sehingga kemudian tadi terkait dengan alat kita itu terkait dengan frekuensi. Nah, setiap benda, kalau kita bicara mengenai fisika kebendaan, itu kan benda itu dibedakan ke dalam 4 kategori, Prof. Yang pertama itu namanya benda padat, yang kedua itu namanya benda cair, yang ketiga namanya benda gas, dan yang terakhir namanya plasma. Gitu ya. Nah, ketika kemudian benda itu kita bicara mengenai hukum-hukum fisika, maka rumus-rumus yang dipakai rumus-rumus yang sifatnya makro. Tetapi ketika diperkecil menjadi tingkatan penyusun benda, namanya atom, atau masih dibagi lagi menjadi elektron, neutron, dan sebagainya, itu lalu kemudian rumus-rumus fisika makro itu harus dikoreksi dengan satu rumusan baru, yang itu namanya kuantum, gitu ya. Jadi namanya mekanika kuantum. Nah, di mekanika kuantum itu dapat diturunkan sebuah perumusan di mana setiap atom-atom itu memiliki tingkatan-tingkatan energi, gitu ya. Nah, tingkatan-tingkatan energi itu terkait dengan frekuensi, karena ada rumusnya itu ya, rumusnya energi itu berkait dengan frekuensi lah, gitu ya kira-kira. Nah, sehingga setiap ada energi tentu ada frekuensi di situ. Nah, ini kaitannya dengan materi ini, tentu ada, kalau saya melihatnya ada dua sisi, Prof. Sisi satu adalah yang menghasilkan frekuensi, yaitu Jinyu ini. Sisi lain adalah yang kemudian akan menyerap, gitu ya, menyerap frekuensi itu yang kemudian disebut dengan bioresonansi tadi. Jadi resonansi itu sebenarnya kan seperti dunia saya kan dunia semikonduktor, Prof. Nah, ini matahari kita itu kan panjang gelombang yang dipancarkan itu kan dari 250 nano sampai 2.500 nanometer. Itu range panjang gelombang matahari kita itu saja. Saya supaya dapat dipahami secara jelas pakai itu aja dulu ya. Nah, di antara panjang gelombang tadi itu ada material namanya silikon, Bro. Ya. Silikon itu memiliki energi band gap namanya itu 1,02 elektron volt. Nah, ini terkait dengan panjang gelombang kira-kira 1.200 nanometer dan frekuensinya kira-kira itu 10⁻14 Hz itu untuk silikon itu. Nah, lalu matahari dari panjang gelombang 250 nano sampai 3.500 tadi kan berjalan dikenakan pada silikon tadi yang dirancang sebagai sel surya. Nah, pas pada gelombang 1.200 nano atau frekuensi tadi sama dengan frekuensi silikon diabsorb tadi itu ya. Diabsorb diserap karena sifat-sifat material begitu. Nah, sehingga diserap lalu menghasilkan fenomena fisika. Itulah namanya sel surya, Bro. Jadi yang di pokok itu yang WD sudah juga akan merancang pergantian sumber listrik dengan energi surya. Nah, itu adalah keterkait dengan frekuensi yang sama antara frekuensi materialnya dalam hal ini silikon dengan frekuensi bagian sinar matahari yang panjangnya matahari itu dari tadi akan amat panjang. Nah, itu baru matahari, Bro.
Nah, kalau namanya gelombang elektromagnetik itu lebih panjang lagi, lebih jauh lagi. Kita kenal dengan namanya sinar gamma, itu ya. Itu radiasi energi nuklir. Nah, itu, Prof, ya. Pak Rizwan. Kalau yang Genio ini frekuensi yang mana? Kerjanya gimana? Nah, jadi Genio ini menghasilkan frekuensi yang kemudian tentu sesuai dengan resonansikan dengan tubuh yang tadi dikatakan Mas Manto tadi sehat. Nah, saya belum meneliti setiap pancaran gelombangnya ya, karena ini alat khusus ya, saya belum punya peralatan itu. Tapi ketika kemudian itu ada patennya, lalu menghasilkan range frekuensi tertentu, itu dipancarkan oleh Genio, ya. Lalu kemudian konsep serapan atau resonansi dalam hal ini dalam manusia kan bioresonansi itu diterapkan dalam kesehatan, dan kemudian ini secara fisika memang bisa diterima karena memang kesamaan frekuensi antara organ tubuh yang sehat dengan organ tubuh yang tidak sehat diberi frekuensi yang tadi yang Genio tadi, maka terjadi resonansi di dalam tubuh kita. Nah, ini rasionalnya begitu, sehingga saya secara fisika saya bisa menerima, lalu kemudian faktanya lalu saya membeli juga. Ya, baiklah. Itu aspek ilmiahnya seperti itu. Dari sisi keilmuan tentang barang kecil yang bisa meresonansi tubuh kita sehingga kita bisa hidup lebih baik. Nah, baiklah Bapak-bapak dan saudara-saudara para pemirsa Suyanto.id, begitulah barang kecil yang bermanfaat besar mungkin. Mungkin Prof, sedikit aja Prof, sedikit aja. Jadi selama COVID ini kan ada ya, dirancang frekuensi yang bisa menghancurkan atau virus COVID ini. Saya alhamdulillah pakai itu dan aman sampai sekarang, meskipun sekretaris dekannya kena, wakil dekan saya kena, teman-teman saya tetap tidak kena karena saya selalu menggunakan Genio setiap saya berada di kantor. Itu Prof. Ya, mudah-mudahan bermanfaat karena semua penyakit itu ada obatnya, kata kata Nabi. Hadis ya, semua penyakit ada obatnya. Nah, mudah-mudahan usaha Genio ini merupakan upaya untuk menciptakan kesejahteraan manusia. Terima kasih Pak David, terima kasih Mas Manto, terima kasih Pak Rizwan. Kita ketemu lagi. Mungkin saya akan bicara yang lebih spesifik dengan Pak David atau Pak Mas Wanto pada suatu saat. Terima kasih atas kehadirannya, dan saudara-saudara, inilah percakapan kita. Jangan lupa klik subscribe terhadap Suyanto.id supaya Anda selalu mendapatkan video terbaru dari para tokoh Genio ini ataupun dari Suyanto.id. Sampai ketemu. Ya. Makasih. Makasih. Terima kasih, Pak.